Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyami wal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh shaimin dan shaimat, terutama para jemaah Masjid Al-Hidayat, Masjid Bapeten yang kami hormati, yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana jadwal dan permohonan dari panitia, kami akan menyampaikan satu tema yang menurut hemat kami ini adalah tema sangat penting karena terkait dengan sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yang bahkan diyakini sebagai anugerah terbesar Allah Ta'ala kepada umat manusia ini. Peristiwa itu adalah Lailatul Qadar. Saya mendapati tema ini dan menilai sangat tepat dan relevan sekali, oleh karena kita bahas pas pada tanggal 20 Ramadan, yang ini berarti kita masuk pada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan, atau biasa disebut dengan Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan yang memiliki keagungan dan keistimewaan yang luar biasa, yang salah satunya diyakini dan disampaikan oleh para ulama adalah turunnya Lailatul Qadar ini. Pak Derajat dan jamaah sekalian mengikuti? Kedengar nggak suara saya? Terdengar. Terdengar ya? Terdengar Pak. Baik. Supaya saya kalau ngomong sudah panjang lebar ternyata nggak nyampe kan berarti ini nanti miss. Alhamdulillah terdengar ya. Semua. Memang ketika menyampaikan materi peserta di off-kan mic-nya Pak Ustaz. Oh baik, gitu baik. Okay. Jadi kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut berarti ya. Ya silakan Pak Ustaz. Baik. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh moderator kita tentang apa, kapan, dan bagaimana Lailatul Qadar. Meskipun tema ini sudah berulang, tetapi saya kira tetap akan selalu relevan untuk kita bahas kembali, untuk kita ingatkan kembali kepada diri kita supaya tidak terlewat dengan Lailatul Qadar, sebuah anugerah yang sangat besar ini. Yang pertama, Lailatul Qadar. Para ulama, sebagaimana dalam tafsir-tafsir dijelaskan, saya kutip juga dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab itu misalnya, beliau juga sebenarnya menghimpun dan menukil dari berbagai tafsir. Lailatul Qadar ini dimaknai sebagai sebuah malam yang begitu mulia, malam kemuliaan, malam keagungan, yang dimana pada waktu itu, pada malam itu, Allah Ta'ala telah memilih secara khusus sebagai waktu turunnya Al-Quran Al-Karim secara utuh dan penuh dari Lauhil Mahfuz, yang ini biasanya dimaknai sebagai singgasana Allah Ta'ala yang maha suci, tapi tidak kita bisa persepsikan sebagaimana singgasana makhluk. Al-Quran sebagai kalamullah ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yang biasa ditafsiri atau dimaknai oleh para ulama langit sab pertama sebagai langit bumi ini. Jadi turunnya Al-Quran secara utuh 30 juz itu dinyatakan oleh para ulama persis diberikan oleh Allah turunnya pada apa yang disebut dengan Lailatul Qadar.
Karena penyataan ini secara eksplisit ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya aku, Allah Ta'ala, anzalnahu telah menurunkan Al-Quran Al-Karim fi lailatul qadri. Pada malam kemuliaan, malam keagungan, yang biasa kemudian kita sebut dengan Lailatul Qadar. Begitu agung dan mulianya Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian Allah menegaskan secara eksplisit pula dalam surah Al-Qadar ini, dengan pernyataan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu perbandingan nilai kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau dihitung tahun itu 83 tahun lebih. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang sekali. Meskipun para ulama juga menyatakan perbandingan 1000 tahun ini tidak dimaknai sebagai sebuah batasan nominatif bahwa itu lebih baik 1000 tahun, tapi bahkan dimaknai itu ungkapan menandakan, memesankan betapa Lailatul Qadar itu yang agung dan mulianya sampai tiada batas dan tiada tara di dalamnya. Nah, karena itu tentu kesempatan yang luar biasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan langka sekali bagi kita, terutama saat-saat kita alhamdulillah telah diberikan kesempatan oleh Allah masuk di bulan Ramadan dan 10 terakhir ini. Saat inilah kita perlu sekali untuk terus meneliti, mengupayakan seoptimal mungkin kita mendapati Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja, mungkin nanti selanjutnya supaya tidak terlalu monolog itu akan lebih baik kalau kita nanti ada semacam dialog lah, tanya jawab gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya tegaskan, ada beberapa pemikiran yang menyatakan begini. Nah, Lailatul Qadar itu kan berarti dimaknai turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah sebagai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Apakah dia nanti kemuliaannya, keberkahannya akan terus berlanjut setiap tahun, atau keberkahan dan kemuliaannya hanya ada pada waktu turunnya Al-Quran Al-Karim itu? Nah, ini yang oleh para ulama tegaskan, pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama, para ahli tafsir dengan berbagai riwayat menegaskan, memang betul Lailatul Qadar sebagai sebuah momentum atau sebagai sebuah peristiwa turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah hanya berlaku sekali. Pada saat Allah turunkan Lailatul Qadar bersama dengan Lailatul Qadar itu. Tetapi keagungan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu tetap terus berlanjut dan akan berulang setiap tahun di mana kita memasuki Ramadan utamanya. Nah, ahli tafsir menegaskan kesimpulan ini diambil dari firman Allah Ta'ala yang menyatakan di dalam surah Al-Qadar itu, Allah tegaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, ini orang kalau ahli bahasa tahu, tanazzalu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il yang menunjukkan arti present tense atau sesuatu future tense, sesuatu yang akan dan terus berulang terjadi. Fi'il mudhari' itu namanya, mengandung pesan itu. Jadi tanazzalu itu bermakna tatanazzalu. Al-malaikah, di mana malaikat-malaikat itu setiap kali turun Lailatul Qadar, maka para malaikat rahmah dan bahkan warruhu, ar-ruh dimaknai oleh para ahli tafsir adalah pemimpinnya malaikat yaitu Jibril alaihissalam, selalu turun bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar setiap kali Lailatul Qadar itu berulang peristiwanya pada setiap tahun. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam banyak hadisnya dalam sunnah di kita baca, beliau memberikan teladan, memberikan perintah kepada umatnya, dan ini dicontohkan langsung oleh Rasul kepada keluarga dan sahabatnya. Setiap kali 10 akhir Ramadan, beliau justru sangat getol untuk melakukan i'tikaf, melakukan takarrub, munajah kepada Allah. Makanya Rasul menegaskan begini, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Telitilah, gapailah, carilah, cermatilah kehadiran dan turunnya keagungan Lailatul Qadar itu pada hari-hari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Pada riwayat lain disebutkan minal witri fil ashril awakhir min Ramadan. Malam-malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Apa artinya? Kalau Rasul saja memerintahkan umatnya, memerintahkan sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar dengan segala keagungan dan kemuliaannya itu, berarti bisa diambil pengertian Lailatul Qadar itu akan terus berlanjut dan berlangsung sepanjang masa. Dan itu berarti akan berulang setiap Ramadan sebagai bulan diturunkannya Lailatul Qadar itu. Bukan hanya turun sekali pas saat bersamaan turunnya Al-Quran secara utuh itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu dan para mustami'in, para shaimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Lailatul Qadar ini ternyata dalam sejarahnya tidak dijumpai oleh umat-umat terdahulu. Lailatul Qadar ini hanya diberikan dan dianugerahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan ini memang termasuk yang ditegaskan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya. Satu saat para sahabat Rasul itu agak bahasa Pak Derajatnya ini iri. Iri itu apa ya? Iri ya iri. Apa itu iri? Iri itu kepingin sekali punya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ketepatan umat-umat dahulu itu usianya kan panjang-panjang. 300 tahun, 400 tahun. Misalnya kayak Nabi Nuh sampai hampir 1000 tahun, Nabi Ibrahim itu 350-an tahun, Nabi Adam 900-an tahun. Umat-umat dulu juga sama. Nah, umat Nabi Muhammad ini hanya kisarannya 60 sampai 70-an tahun saja. Jarang sekali lah yang lewatin 100 tahun. Itu paling kalau sudah 100 tahun hanya hidup sendirian aja, nggak ada punya teman dia. Nggak ada teman sejawatnya. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu menyatakan, ya Allah ya Rasul, umat-umat dahulu kan panjang-panjang umurnya. Berarti ibadahnya banyak sekali. Berarti amal solehnya begitu luar biasa banyak sekali. Wong mereka diberikan kesempatan usia panjang kayak begitu ya Rasul. Lah kan kita cuma 70 tahun, 80 tahun. Bagaimana mau sebanding amalnya, pahalanya dibanding umat-umat dahulu. Lalu dengan pertanyaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, engkau tidak boleh berkecil hati. Betapa rahman rahim Allah, kasih sayang Allah kepada umatku begitu berlimpah. Satu kali amal perbuatan itu minimal sebanding 10 kali. Innal hasanat bi'asyri amthaliha. Satu kali kebaikan sebanding 10 kali. Lalu kemudian 10 itu bisa berlipat minimal 750 kali. Bahkan ibadah puasa ini tidak ada batasnya. Lalu kemudian Rasul pun menegaskan, engkau diberikan keistimewaan oleh Allah di dalam Ramadan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu oleh Allah secara jelas, secara eksplisit diberikan perbandingan nilainya melebihi 1000 bulan. Bayangkan kalau kita 1000 bulan lalu mendapati Lailatul Qadar katakanlah 3 kali misalnya dalam seusia kita. 3 kali saja berarti kan sudah 250-an tahun usia kita. Dalam rentang nilai ibadah yang kita lakukan. Subhanallah. Betapa memang keagungan dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Rasul yang sangat istimewa ini. Maka untuk memenuhi keadilan dan keseimbangan ini, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui anugerah Allah Ta'ala memberikan Lailatul Qadar yang demikian agung. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sesuatu yang sangat penting, tentu ini apa yang kita diskusikan, apa yang kita ceramahkan ini Bapak Ibu hanya sekedar wacana kalau nggak kita kemudian amalkan. Saya ketuk, saya himbau, mari pas saat kita mumpung
berada di 10 terakhir. Kalau pengen Lailatul Qadar, pastikan setiap malam kita bangun, mulai dari nanti malam sampai nanti malam Ramadan terakhir. Pasti akan dapat Lailatul Qadar. Pasti. Karena tidak ada lagi malam yang terlewatkan. Dan di malam itu, kata Rasulullah SAW, salah satu doa yang paling penting, yang diajarkan kepada bahkan istrinya, keluarganya, sama sahabatnya, doanya pendek Bapak Ibu sekalian. Ini mohon nanti dihafal. Kalau belum hafal, silakan bisa ditulis. Doanya pendek, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini insya Allah hafal ya, nanti saya ulang sekali lagi sama artinya, tolong ditulis Pak Derajat, nanti bisa disampaikan. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasul saat-saat beliau meneliti dan menggapai Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, afwun adalah zat yang maha menerima ampunan. Tuhibbul afwa ya Allah, engkau zat yang sangat mencintai dan menyukai memberikan ampun atas segala salah dan dosa hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka ya Allah, ampunilah dosa dan khilaf diriku ini ya Allah. Ini doa singkat tapi padat sekali maknanya. Yang intinya berisi kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubah kepada Allah. Karena apa? Kunci kehidupan itu sesungguhnya ada di istighfar dan taubah kepada Allah. Orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, segalanya akan dibuka oleh Allah. Bahkan pintu-pintu rahmat langit pun pasti akan dibuka lebar oleh Allah. Itu kata kuncinya orang kalau sudah mendapatkan ampunan Allah. Betapa upaya kita nggak karu-karuan, ibadah kita begitu banyak dan berlimpah, tapi kalau dosa-dosa kita pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sulit untuk membuka kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Maka itu kuncinya membuka rahmat Allah itu tadi, doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu saya mengakhiri tausiah ini, menghimbau dan mengajak kepada semuanya. Dan bapak-bapak silahkan ajak kepada keluarga-keluarganya dan siapapun memanfaatkan Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, terutama pada saat-saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat mengenaskan dan merusak kehidupan manusia ini. Mari kita bersujud simpuh kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, kiranya kita diampuni dosa dan khilafnya, lalu Allah menurunkan rahmahnya. Allah Ta'ala memberikan obat dan mengangkat segera penyakit virus corona ini. Saya yakin jamaah sekalian, kalau kita semua tulus niat dengan sepenuh hati, ikhlas, berdoa kepada Allah, memanfaatkan waktu mustajab Lailatul Qadar ini, insya Allah, Allah akan segera angkat dan cabut wabah corona dari bumi Indonesia dan bahkan dari dunia ini. Mari kita manfaatkan betul untuk kita bermunajah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, menjadikan Lailatul Qadar ini sebagai sebuah momentum kiranya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa manusia dan kemudian kita mendapatkan rahmah dan ampunannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan kalau ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Semoga mengantarkan ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan hikmah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kiranya penyampaian materi terkait Lailatul Qadar, apa, kapan, dan bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Khairul Huda, yang mana di dalamnya terdapat banyak pelipat gandaan pahala-pahala yang diperoleh daripada malam Lailatul Qadar. Dan juga kita diberikan suatu doa yang ringkas, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Semoga kita dapat mengamalkan doa yang beliau sampaikan tadi, dan juga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi corona ini.
Mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz nih Ya, dari silakan Pak Derajat. grup Al-Hidayah Bapeten. Apakah selain membaca doa Allahumma innaka afun tersebut, ada anjuran lain untuk meminta atau menuangkan hajat kita yang lain? Itu, baik, silakan. Bapak Ibu sekalian, tentu doa itu memang diberikan keleluasaan kepada kita. Nah, doa itu sebaiknya memang adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun diajarkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Meskipun tidak terbatas dengan doa yang ada di Quran maupun di hadis. Boleh dan mungkin sekali kita menambahkan doa dengan permintaan-permintaan dari kita. Nah, tetapi sebaiknya doa yang diajarkan oleh Rasul itu kita baca juga. Jadi selain kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya selipilah zikir-zikir yang lain. Sisipilah dengan permintaan hajat-hajat kita. Ya Allah, berikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah anak cucu kami dzurriyyah yang solih dan solihah. Ya Allah, berikanlah kami semua rizki yang halal dan berkah. Sangat mungkin sekali di malam Lailatul Qadar itu. Selain doa tadi. Jadi itu tidak dimaknain terbatas doa itu saja, boleh dengan doa-doa yang lain, tetapi akan sangat baik sekali kalau doa yang diajarkan Rasul itu ada doa yang paling banyak juga kita baca, kita sampaikan kepada Allah supaya membuka koneksitas kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita ini minta lalu apa bahasanya Pak Derajat ujuk-ujuk minta begitu aja kan belum ada apa mukaddimahnya. Lah kan kita belum dikenal sama Allah. Ini frekuensi dan gelombangnya belum nyambung udah minta aja. Emang siapa lu gitu kira-kira. Iya. Kan mesti harus datang dulu sama Allah. Ya Allah, inilah hambamu yang penuh dengan dosa dan kekhilafan. Kami hadir dengan bersimpuh bersujud kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf, baru Allah kemudian, oh ini hambaku yang sudah demikian tulus menyampaikan doa, hajat-hajatnya baru kemudian kita sampaikan. Kira-kira begitu Pak Derajat. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang disampaikan terkait dengan apakah selalu doa tersebut. Kemudian ada pertanyaan kembali nih Pak Ustadz melalui chat room ini. Ya. Berasal dari Pak Muhammad Sujana dan juga Bambang Setiabudi. Ini saling terkait Pak Ustadz. Ya. Apakah ada ciri yang bisa terlihat oleh kasat mata bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Oh, pertanyaannya bagus ini. Tadi saya agak lupa menyampaikan, tapi alhamdulillah ternyata ditanya oleh Pak Muhammad ya tadi, Pak Muhammad ya. Pak Muhammad Sujana dan Pak Bambang Setiabudi itu saling terkait dan Pak Bambang. Tanda-tanda kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul. Para ulama melalui hadis-hadis Nabi, ini saya langsung terjemahkan saja karena kalau bacanya ini Pak panjang, tapi hadisnya ini sahih disampaikan. Memang ada tanda-tanda yang bersifat alam maupun tanda-tanda keruhaniahan yang bisa kita telisik, yang bisa kita ikuti. Meskipun tanda-tanda ini tidak memastikannya, tetapi paling tidak kalau ada tanda-tanda itu sangat mendekati kemungkinannya. Nah, di situ disebutkan oleh para ulama mulai hadis-hadis Nabi, tanda di antara malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya itu hening. Hening dalam pengertian mulai dari cuaca alam jagat raya ini seakan menyambut Lailatul Qadar dengan cuaca yang tidak panas dan tidak dingin. Ini tolong nanti di ini. Jadi malam itu cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Lalu kalaulah misalnya ada penerang bintang itu membuat suasana langit itu cerah, terang. Jadi seakan-akan cahayanya itu memberikan rasa ketenangan, kesejukan kepada bumi dan alam jagat raya ini. Lalu di pagi harinya pada malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an itu ditandai matahari akan terbit dari ufuk timur itu dengan sinarnya yang
agak redup, tidak sekuat biasanya. Sinarnya itu tidak apa ya, bahasa mudanya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu kuat. Biasanya kalau kita saat matahari terbit itu kan kalau ngelihat saja rasanya udah apa nggak kuat. Nah, pada pagi harinya Lailatul Qadar itu melalui hadis Nabi dijelaskan matahari pun seakan menyambut betapa malam itu tadi Allah menurunkan Rahman Rahimnya dan semua malaikat rahmannya di bumi ini seakan-akan meninggalkan bekas di alam ini keteduhan, kenyamanan, dan keheningan. Ini coba nanti cari hari-hari di mana 10 hari terakhir pasti akan ada. Tentunya kalau malam harinya itu insya Allah tidak akan ada misalnya hujan deras atau apalagi hujan diiringi dengan geluduk atau petir gitu, enggak. Malam Lailatul Qadar tidak ada hujan. Dan dinyatakan tidak panas dan tidak dingin, dia tenang, hening. Nah, yang paling penting juga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini tandanya adalah pasti paginya itu dia mendapati dirinya itu seakan-akan tenang, nyaman, bahagia, tidak punya apa ya, perasaan atau pikiran yang kemerungsung gitu. Tahu kemerungsung Pak Derajat? Kemerungsung itu sesuatu yang apa ya, ya kemerungsung, yang gelisah, yang galau. Tidak galau. Itu orangnya malah semakin istiqomah, semakin taat, semakin merasa dekat dengan Allah. Nah, itu para ulama menyampaikan. Nah, nanti kita bagaimana merasakan tanda-tanda itu di dalam Lailatul Qadar. Itu Pak Derajat, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebelum beranjak ke pertanyaan berikut, telah bergabung di antara kita nih Pak Asnasio Lasman. Assalamualaikum Pak Asnasio, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Derajat. Salam kenal nih Pak. Waalaikumsalam. Pak Asnasio ini pimpinan Bapeten periode sebelumnya Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Sehat Pak Asnan? Sehat. Alhamdulillah. Masih seger saja, tapi udah purna nih Bapak? Belum. Oh, masih belum. Insya Allah tahun ini. Tapi masih seger sekali kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanda ini orang yang baik gitu kalau seseger ini. Monggo Pak. Ini baru ngejar Lailatul Qadar nih. Amin. Sama ini Lailatul Qadar ini bareng-bareng. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Rinasari, Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan nggak Pak Asnan tadi? Oh, monggo silakan Bapak As kalau Pak Asnasio kalau enggak, saya enggak ada. Oh, bergabung saja ya. Pertanyaan atau nambahin materi juga enggak apa-apa, bukan pertanyaan. Silakan. Kita dialog saja apa. Monggo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rinasari, Pak. Apakah yang memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya miliknya orang-orang yang sangat maksimal dalam beribadah pada malam tersebut? Demikian, Pak Ustaz. Ya, baik. Tentunya secara lahiriah pertanyaan itu betul. Betapapun mendapatkan Lailatul Qadar itu kan harus dengan upaya dan segala kerja keras kita untuk meraih itu. Tidak mungkin kita kemudian mau mendapati Lailatul Qadar kok kemudian tidur ngingkung di bawah selimut, itu kan nggak mungkin. Ya kita harus benar-benar menjadikan setiap malam yang kita lewati itu sebagai media munajah kita kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, tadarus kita kepada Al-Quran dan seterusnya. Semakin keras keinginan kita untuk mendapati Lailatul Qadar, semakin dekat Allah Ta'ala memberikannya. Tapi semakin lemah niatan dan kesungguhan kita, ya semakin jauh pula. Jadi betul Ibu, namanya rahmah dan pahala Allah Ta'ala itu memang begitu sangat dekat dengan mujahadah kita, kesungguhan dan keseriusan kita untuk meraihnya. Karena Lailatul Qadar itu suatu anugerah yang begitu besar dan agung sekali, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa kemudian kita meraihnya dengan enteng-entengan saja. Wong kita mau dapat duit 100.000, 200.000 aja, kerja kerasnya harus luar biasa. Apalagi mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Ta'ala yang demikian dahsyat imbalannya.
Jadi logika sederhana saja mengajarkan kepada kita as-sawabu biqadri ta'ab, kata para ulama. Pahala itu kadang banyak bergantung dengan sejauh mana upaya dan amal kita. Kalau amalnya ece-ecean, ya pahalanya ya ece-ecean lah. Kalau amalnya sedang, amalnya banyak, amalnya besar, tentu didasari dengan ketulusan dan keikhlasan, Allah Ta'ala pun akan menurunkan pahala yang berlimpah pula. Nah, tapi tadi kata kuncinya, bukalah hati kita dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, lalu bukalah amalan kita dengan beristighfar kepada Allah dan doa yang saya sampaikan tadi. Maka insya Allah disitulah frekuensi dan setrum kita itu, koneksitas kita kepada Allah kan semakin kuat sambungannya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang disampaikan untuk Ibu Rinasari. Kemudian Ibu Rinasari ya tadi ya. Iya, Ibu Rinasari dari Masjid Al-Hidayah Babaten. Kemudian mungkin ini dari Bapak Abdullah, Pak. Pak Abdullah ini menanyakan ibadah apa sebaiknya yang dilakukan dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Baik. Itu aja. Betul. Pertanyaan yang baik juga sebagaimana Bu Salih. Pak Abdullah ya nih ya. Ibadah apa yang bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan atau yang paling utama dilakukan saat-saat kita mencari, meneliti dan menggapai Lailatul Qadar itu. Pada prinsipnya para ulama memberikan keleluasaan sebagaimana doa tadi. Yang dilakukan oleh Rasul itu adalah i'tikaf di masjid pas 10 hari terakhir itu, ya. I'tikaf itu berarti kita mengalihkan tinggal dan domisili sementara kita dari rumah ke masjid. Dan kemudian di saat-saat beliau i'tikaf di masjid itu, beliau lakukan qiyamul lail, salat tahajud malam, kemudian tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Beliau pun kemudian isi dengan banyak zikir, banyak membaca wirid, dan berdoa, termasuk doa yang diajarkan tadi. Itu aja yang Rasul sampaikan. Hanya Bapak Ibu sekalian, ini saya teringatkan, dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini kan tidak memungkinkan kita di masjid, apalagi yang wilayahnya memang wilayah rawan, yang zona merah. Apakah memungkinkan dilakukan dan bisa diraih meskipun di rumah? Saya tegaskan sangat mungkin sekali. Allah Ta'ala dan termasuk Lailatul Qadar tidak mengenal ruang dan spektrum tempat, meskipun waktunya itu memang berada pada malam hari. Artinya mau di masjid itu lebih utama kalau kondisi normal. Tapi kalau sekarang tidak memungkinkan, Allah Maha Tahu. Melalui di rumah-rumah kita pun dimungkinkan sekali. Karena itu melalui di rumah-rumah, bahkan diajak keluarganya, istri, anak dan sebagainya, dibangunkan Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengetuk pintu langit itu semakin terasa di hadirat Allah Ta'ala. Ya tidak harus, kecuali kalau tempatnya memungkinkan di masjid, tentu akan lebih baik kita orang laki-laki di masjid, tapi perempuan tetap di rumah. Padahal Lailatul Qadar pun juga bisa diraih oleh laki maupun perempuan. Hanya kalau yang dilakukan oleh Rasul sepanjang beliau pada 10 akhir Ramadan itu ada sering melakukannya i'tikaf di masjid, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang seperti saya sampaikan tadi. Ada qiyamul lail, ada qiraatul Quran. Itu kalau kita lakukan, Masya Allah, luar biasa. Karena tidak memungkinkan di masjid, sekali lagi di rumah pun bisa kita ketuk. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap, dimanapun kita berada, yang penting tadi, frekuensi kita kepada Allah kita sambungkan dulu. Dengan banyak istighfar, dengan banyak kita takarrub kepada Allah, maka insya Allah koneksitas itu akan segera nyambung. Insya Allah pun Lailatul Qadar kita akan mendapati pula. Begitu Pak Derajat? Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain langsung melalui mikrofon bisa menyampaikan pertanyaan ataupun apapun yang terkait dengan materi yang disampaikan. Pak Asnasio mungkin Pak, ada sedikit. Baik. Ya, baik. Monggo Pak, silakan. Ya, tadi menyimak yang Ustadz Khairul Huda tadi. Untuk mencapai sesuatu, kalau saya melihat secara karakteristik secara umum, baik, itu kalau
orang itu ingin mencapai yang lebih baik, itu perlu energi. Iya, persis. Kalau tidak sesuai yang baik itu dilepaskan saja bisa. Jadi misalnya Mas Derajat misalnya atau mau menyelesaikan studi gitu ya, studi. Maka perlu belajar dengan kuat, itu kan energi, tekun, sabar, itu semuanya perlu energi untuk sesuatu yang baik. Nah, Lailatul Qadar dan akhirnya nanti surga, itu begitu juga saya kira. Itu adalah target. Nah, bagaimana target ke arah sana? Perlu energi. Energi perlu sabar, perlu puasa, perlu mengekang hawa nafsu dan seterusnya ke sana. Tapi kalau misalnya yang diajak setan itu nggak usah diajarin, itu dilepas saja energinya. Jadi kalau ini yang berbuat jahat tanpa energi, bisa turun imannya tanpa energi, turun ketakwaannya tanpa energi. Jadi ada karakteristik yang menarik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu target itu. Kalau kita punya target, maka perlu energi untuk mencapai ke arah sana. Apapun juga. Apakah tapi yang penting lagi adalah bahwa dalam keseharian kita, ini ada merupakan sajadah panjang kita, agar dengan energi yang ada tadi kita bisa mencapai target yang terakhir, agar menjadi orang yang bukan orang yang merugi ya. Jadi ya di akhirnya nanti. Jadi perlu energi di situ. Oke. Itu aja Mas Derajat dan ini para Ustaz Khairul dan juga para pemerhati Zoom meeting ini. Terima kasih. Bagus tambahannya, Pak As. Terima kasih Pak Asnasio yang mana memberikan tausiah juga nih sedikit terkait bagaimana. Saya sedikit komentari Pak Asnasio tadi bagus menurut saya memang begitulah Allah Ta'ala memberikan sunnatullahnya ya, hukum yang memang diberikan. Siapa yang bersungguh-sungguh, disitulah ada keberhasilan. Itu memang sunnatullah, ketentuan Allah yang memang berlaku kepada siapapun. Muslim atau non-muslim, mukmin atau memang begitu. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, firman Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan Allah Ta'ala pasti akan aku tunjukkan jalannya. Nah, makanya kesungguhan itu penting sebagai bagian prasyarat kita menggapai Rahman Rahim Allah Ta'ala. Meskipun ini Bapak Ibu sekalian ya, bukan berarti sesuatu yang baik itu sulit. Enggak. Kalau sulit, berat bagi orang yang malas, bagi orang yang memang tidak punya kelezatan iman mungkin. Malah seakan-akan kalau neraka yang sulit-sulit itu malah dia kejar. Jadi sebenarnya amal soleh, amal ibadah itu sesuatu yang sesungguhnya mudah bagi umat manusia sepanjang dia ada keseriusan dan kesungguhan. Nah, tetapi untuk mencapai itu tentu kita tidak lalu kemudian istilahnya menggemampang, membuat remeh sesuatu. Orang mau sholat sebenarnya sholat butuh waktu berapa sih? Paling 5-10 menit dengan segala syarat rukunnya. Bagi orang yang bisa menikmati ibadah itu Masya Allah luar biasa nikmat. Tapi bagi orang malas, bagi orang munafikin beratnya dahsyatnya luar biasa. Nah, begitu sebaliknya kemaksiatan itu. Contoh misalnya mau narkobaan aja, itu dahsyat sekali, dia harus nyarinya kayak apa, ngeluarin duitnya kayak apa, macam-macamnya. Tapi toh sesulit dan sesukarnya kayak begitu dikejar sama orang yang sudah kerasukan setan itu. Nah, inilah yang mesti kita sampaikan tadi Pak As tadi menyampaikan, sajadah panjang kita kepada Allah ini sesungguhnya bisa kita pendekkan dengan sebuah ketulusan, keikhlasan dan keseriusan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga semakin dekat Rahman dan Rahimnya. Gitu, Pak. Ada yang menarik lagi, Ustaz. Ini juga buat yang lain. Kan di medsos itu saya terima ada suatu karikatur terkait dengan penanaman pohon kurma. Penanaman pohon ternyata kurma. Jadi bibit kurma itu ternyata di sananya itu kalau di Arabnya sana banyak kan. Di Arabnya kalau menanam melubang kemudian bibit ditanam, atasnya taruh batu. Itu mungkin ada yang menerima di medsos gitu ya, dengan batu. Yeah. Itu dengan suatu kebiasaan itu adalah suatu usaha untuk agar akar tadi
itu bisa tumbuh dan tidak dimakan oleh binatang lain. Jadi ditutup batu tadi. Nah, tapi ternyata bibit yang tumbuh tadi itu begitu membesar nanti bisa menyingkirkan batu tadi. Bisa menyingkirkan ke atas. Nah, jadi ibrohnya ini. Pohon kurma itu kan pohonnya kan kuat tuh. Kuat. Kayak kelapa gitu ya, kayak kelapa. Tapi di salah satu ayat Quran kan dikatakan Allah berfirman bahwa ketika Nabi Isa dilahirkan, Siti Maryam kan dalam keadaan lemas sekali, gak lapar. Kemudian Allah berfirman, goyangkan itu pohon kurma. Jadi kita bayangkan ada orang yang lemah menggoyang pohon yang kuat itu. Kemudian setelah digoyang dengan tenaga yang lemahnya seorang perempuan yang barusan melahirkan, itu kurmanya berguguran, jatuh, bisa dimakan oleh Siti Maryam. Jadi kalau dalam kata ini, jadi dalam proses tadi pohon kurma itu kokoh, kekar, tegap, tapi dengan seorang perempuan yang lemah harus melahirkan itu bisa merontokkan kurma-kurma tadi babahnya. Artinya dalam kaitan ini hasil itu Allah, tapi proses selemah apapun juga tolong dilakukan. Itu saya kira. Bagus tambahannya, betul. Filosofinya masuk sekali Pak Derajat ya. Jadi memang hidup ini semakin banyak tantangan, semakin banyak ujian, sesungguhnya memperkokoh dan memperkuat diri kita. Kadang orang itu suka tidak sabar masalahnya. Persis tadi filosofinya menanam pohon kurma yang pengen kokoh itu memang harus ditempa dulu dengan batu, dengan tanaman yang keras, baru kemudian dia tumbuh berkembang kokoh. Persis saya kira kalau kita terbiasa dengan segala tantangan, dengan segala ujian, hidup kita semakin kokoh, semakin kuat. Tidak mudah terombang-ambing dengan angin kehidupan lah. Dan itu filosofinya saya kira persis sekali. Dan Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Ada tamsil sebenarnya bagus sekali kalimah thayyibah itu. Yang kalimah thayyibah la ilaha illallah itu Allah firmankan alam daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu seperti pohon besar yang menghunjam akarnya kuat ke bawah dan kemudian batang-batangnya rindang ke atas, memberikan keteduhan, kesejukan, dan bahkan buah-buahan yang siap selalu dipanen dan selalu dinikmati siapapun. Persis kalimat thayyibah la ilaha illallah itu saya teruskan Pak As tadi. Kalau kemudian menghunjam dalam hati kita, diri kita, maka akan muncul energi-energi positif, kebaikan, kemanfaatan, dan segala sesuatu yang memunculkan hal yang baik dari orang yang punya kalimat thayyibah yang menghunjam di dalam dirinya itu. Gitu Pak Derajat. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak As yang banyak memberikan gambaran terkait dengan proses, hasil, dan sebagainya. Mungkin di penghujung waktu, pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari saya ya, boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Di luar konteks, dan di luar konteks Lailatul Qadar itu. Mau nanya THR apa nanya? Silakan. Terkait zakat fitrah Pak Ustadz. Ini kan di masa pandemik ini kita kan salaman aja kan saling curiga-mencurigai salaman itu. Itu gimana itu? Apakah kita boleh melalui online ataupun datang langsung itu? Gitu aja sih pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini pertanyaan penting tapi memang tidak tema kita, makanya saya tidak menyampaikan, tapi ini khusus untuk menjawab Pak Derajat. Dan untuk semuanya, zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta kekayaan, tentu bisa diberikan secara online, secara tidak langsung kepada mustahik atau penerimanya. Nah, saya kira yang paling memungkinkan ini termasuk di Kementerian Agama juga sudah ada seruan-seruan itu dalam kondisi COVID kayak gini, lebih awal lebih bagus supaya penataannya, pengurusannya, manajemennya bisa dilakukan dengan baik, pendistribusiannya kepada mustahik lebih awal dilakukan. Sehingga tidak harus menunggu di ujung-ujung zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu
individu. Mungkin kisarannya kalau uang ya sekitar berapa 40.000 sampai 50.000 itulah sekarang. Nah, kalau zakat mal tentu disesuaikan dengan nisab atau jumlah hartanya yang sudah mencapai zakat, dan itu biasanya juga ada haulnya, ada batasan waktu kapan dia harus keluarkan. Tetapi kalau misalnya dia mengeluarkan lebih awal pada Ramadan ini, besok pada saat jatuh temponya tidak harus lagi mengeluarkan, tidak apa-apa, karena sudah dikeluarkan lebih awal dengan asumsi katakanlah nilai yang dia keluarkan. Jadi Pak Derajat, tidak ada halangan sama sekali dengan situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kita tetap menjaga jarak, misalnya tidak bersentuhan dengan orang lain sementara waktu. Caranya bagaimana? Ya kita bisa, misalnya kalau mau langsung ya dibuat aja dengan model katakanlah kalau uang ya diamplopin, dikasih yang bagus, serahkan, kan tidak harus ini. Kalau misalnya kita pengen memberikan secara online itu lebih bagus ke lembaga-lembaga resmi, di Basnas, di Lazis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan himbauan kami sama, saya kira sebagaimana himbauan MUI, supaya zakat kita dikeluarkan lebih awal. Supaya penerimanya pun bisa mendapatkan manfaat segera. Apalagi dalam situasi yang sekarang, mohon maaf, kita ketahui semua krisis ekonomi luar biasa dengan pandemi COVID ini. Jadi alhamdulillah diingatkan dengan pertanyaan Pak Derajat tadi, semuanya. Saya sendiri terus terang sebenarnya hari ini tadi mau mengeluarkan zakat ke Basnas, atau kalau enggak maksimal besok saya pengen sampaikan juga. Makasih, gitu Pak Derajat. Baik, Bapak dan Ibu serta jamaah Masjid Al-Hidayah sekalian, kita akhiri kajian Ramadan pada hari ini dengan doa penutup yang mungkin disampaikan juga oleh Pak Ustadz sekalian menutup kajian Ramadan pada hari ini. Tafadhol Ustadz sekalian. Baik. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, para shaimin shaimah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita tutup kajian dan taklim kita dengan harapan Allah membuka fikiran dan hati kita untuk selalu mendapatkan nurnya, mendapatkan ilmunya, dan kita istiqomah dalam syariatnya. Kita semua insya Allah mendapati Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang agung ini, dengan hajat-hajat kebaikan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyana jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan mewakili pengurus Masjid Al-Hidayah Bapeten, jazakumullah khairan kasir kepada Bapak Ustadz Dr. Khairul Huda Basir yang mana telah memberikan materi pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup, subhanallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.